perayaan pada sadar semua ya nih. Shalom, shalom. Aduh, sukacita sekali pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semua luar biasa, amin. Amin. Semuanya luar biasa, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih, karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan bersyukur kalau sudah 1 minggu kembali Tuhan menyertai kita. Mari kita sebelum masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kembali Tuhan memberikan kami kesempatan di pagi hari yang indah ini untuk datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama saudara seiman kami, bukan karena Tuhan kebetulan atau mungkin karena kekuatan kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima berkat dan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu pagi hari ini. Kau layakkan setiap kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau layak sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Mari hampiri Tuhan. Jalan
bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah kami. Kau sudah layakkan setiap kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kini saatnya kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau memuji Tuhan. Biar Engkau berikan kami sukacita yang luar biasa Tuhan. Kami datang tidak sama seperti kami pulang, tapi kami boleh membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita hanya daripada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih kami mau bersukacita. Mari Bapak Ibu yang siap bersorak bagi nama Tuhan. Kita bersama-sama katakan amin. Yeay. Shalom. Udah ada yang kata lagi shalom. Siapa yang bersukacita pada pagi hari ini? Semuanya bersukacita. Yang bersukacita boleh semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan karena Dialah sumber kekuatan kita. Boleh semua Bapak Ibu kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tiada yang ku miliki.
kita untuk ditanami oleh ini firman Tuhan yang luar biasa, sehingga setiap kita boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi teladan untuk orang di sekitar kita. Dan kasih-Mu tidak pernah terbatas di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara
kami, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam apa saja yang kami dapat lakukan untuk Tuhan yang sudah memelihara kami dengan setia. Terima kasih dalam pujian penyembahan yang kami sudah naikkan boleh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Dan ini waktu berbicara kepada setiap kami. Mari Tuhan nasihati kami, arahkan diri, tegur, baharui, ubahkan kami, karena kami tahu perkataan-Mu saja yang menghidupkan setiap kami. Tanpa terkecuali lawan kami semua, biar kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Kita semua katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Juli. Kita mengucap syukur karena kita boleh melihat kehidupan kita dari bulan Januari 2020 sampai hari ini. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah kurang di hidup kita. Sadar atau tidak, mengakui atau tidak, saya percaya keberadaan kita hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Baik, sepanjang bulan ini kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sederhana saja, Bapak Saudara ya. Kita tangkap baik firman Tuhan ini lalu kita praktekkan, itu yang paling penting. Sebab berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, sehingga mereka akan diberkati dalam firman itu sendiri dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Mazmur 116 ayat yang ke-6. Jadi mudah untuk ingat. Mazmur 116 ayat yang ke-6. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Baik, sudah ketemu ya. Baik, kita baca 2, 3 ya. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kita ulang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Bapak Ibu, ini adalah ungkapan dari pemazmur yang menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan manusia. Dia begitu lemah sehingga dia perlu ditolong, dia perlu dibantu, dia perlu dikokohkan. Dan yang membantu, menolong, menopang, mengokohkan dia bukan manusia, tetapi Tuhan yang menjadikan dia, Tuhan yang menciptakan dia. Kesadaran ini muncul dari dalam diri pemazmur yang begitu dalam sehingga dia berkata, orang-orang sederhana. Bapak Ibu, selama kita nggak mengakui bahwa hidup kita sederhana dan berperilaku sederhana, biasanya orang begini akan menolak pemeliharaan Tuhan karena dia merasa dia mampu, dia merasa dia sanggup. Dan waktu dia berkata, saya mampu, saya sanggup, pertolongan Tuhan terhenti baginya, pemeliharaan Tuhan terhenti baginya, karena berarti dia melebihi Tuhan. Hari ini Allah memelihara orang-orang sederhana. Kita suka mengucapkan kata sederhana, tapi jarang orang mau hidup sederhana, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada orang ingin punya gaya hidup wah, the have, tinggi, levelnya wow, sehingga dipandang oleh semua orang. Dan itu yang membuat kita kadang terbentur dengan kehidupan kita, karena kita tidak mau menerima keberadaan kita sebagaimana adanya. Tapi hari ini Tuhan berjanji, kalau kau mau hidup sederhana, pemeliharaan Tuhan sempurna bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sederhana itu bukan miskin. Ada orang yang kaya tapi sederhana orangnya. Ada orang miskin tapi belagu. Ada begitu Bapak Saudara. Sederhana itu bukan bodoh. Sederhana itu dia pintar tapi dia bisa merendah. Itu sederhana. Ya. Dia punya jabatan tapi dia merendah, itu sederhana. Ya. Jadi sederhana bukan berarti bodoh, bukan berarti kalah, bukan berarti miskin, bukan berarti hina, tidak sama sekali. Ya. Nah, siapakah orang-orang sederhana yang dipelihara oleh Tuhan itu? Yang pertama, orang sederhana adalah sederhana dalam berpikir. Sama-sama katakan. Sederhana dalam berpikir, Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat yang ketiga. Mari tanyakan, Roma 12 ayat yang ketiga. Sederhana di dalam berpikir. Tuhan memberikan kepada kita otak dengan ukuran yang sama. Tapi cara berpikir kita bisa beda loh. Pola pikir kita bisa beda loh. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang sederhana? Dimulai dari pikiran, Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 3. Kita baca sama-sama. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan.
tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan kamu berpikir hal-hal yang tinggi yang melampaui yang kamu bisa capai. Saudara, kita boleh punya rencana ke depan, kita boleh punya cita-cita, itu baik. Tapi bukan berarti kita melampaui batas yang Tuhan tetapkan bagi kita, sehingga waktu kita tidak mencapai itu kita jadi stres. Berpikirlah begitu rupa, kata Paulus. Paulus itu orang yang sangat pintar di zamannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh saya berkata, dia adalah orang profesor mungkin hari-hari itu, tapi dia menasihati jemaat di Roma. Kamu harus berpikir begitu rupa sehingga kamu bisa menguasai diri. Biasanya orang yang berpikir terlalu tinggi tidak bisa menguasai diri, Bapak Ibu Saudara. Jadi gelisah kehidupannya, dia bisa lakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. Itu kalau orang berpikir terlalu tinggi. Sehingga kamu menguasai diri dan menurut ukuran iman. Saya mau katakan kepada kita sekalian, berpikir sederhana tidak berarti kita tidak harus belajar. Berpikir sederhana bukan berarti kita berkata, ya sudah berhenti sekolah. Nah itu pengertiannya Bapak Ibu, ya. Berpikir sederhana itu adalah dia memposisikan firman Tuhan di atas logikanya. Saya ulang, memposisikan firman Tuhan di atas logikanya, memposisikan imannya di atas pengetahuannya. Itu yang benar, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada banyak orang susah mempercayai firman Tuhan karena merasa diri terlalu pintar. Tidak bisa menerima firman Tuhan karena keburu dia menafsirkan firman Tuhan menurut logikanya. Yang model begini, firman Tuhan tidak akan bisa masuk di dalam hatinya, karena dia akan mencocokkan firman Tuhan itu ke pikirannya. Yang benar adalah mencocokkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Itu berpikir sederhana, Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang berusaha mencocokkan pikirannya, logikanya pada firman Tuhan, Tuhan akan menolong orang yang seperti ini karena dia jadi mudah percaya kepada firman Tuhan. Dia gampang percaya kepada firman Tuhan. Orang tuh kalau terlalu pintar, Bapak Saudara, firman Tuhan begitu, mana mungkin? Nggak masuk akal, mana bisa? Begitu dia. Tapi kalau orang berpikir sederhana, apapun yang Tuhan katakan, kadang-kadang nggak masuk logikanya sih, kadang-kadang nggak sesuai realita. Tapi karena dia sederhana berpikirnya, dia berkata, yes, aku percaya Tuhan, perkataanmu ya dan amin. Mari belajar sehingga kita bisa mudah mempercayai firman Tuhan. Waktu kita percaya firman Tuhan, pemeliharaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Karena tidak mungkin orang Tuhan memelihara orang-orang yang tidak mempercayai firman Tuhan. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu yang Tuhan katakan. Itu yang Paulus katakan juga. Hari ini coba kita cek logika kita. Apakah logika kita ada di atas firman Tuhan? Pengetahuan kita ada di atas firman Tuhan, sehingga kita selalu membantah, selalu berkata nggak begitu. Firman Tuhan itu mana relevan, masih sesuai dengan hari ini. Mari kita belajar berpikir sederhana. Tundukkan pikiran kita di bawah atas firman Tuhan. Tundukkan pengetahuan kita di atas firman Tuhan. Tundukkan pengetahuan kita di bawah kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Belajar berpikir sederhana, enggak ruwet gitu, Bapak Saudara. Dijelasin tetap ruwet gitu. Ada orang gitu. Kita dijelasin dengan bahasa sederhana, tapi nggak bisa, susah. Orang begini mau dijelasin gitu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu yang pertama, sederhana dalam berpikir. Siapakah orang sederhana yang dipelihara Tuhan? Yang kedua, sederhana dalam berucap. Sederhana dalam berucap. Sama-sama katakan. Berkata-kata. Yesus adalah maha guru, profesor, maha profesor bahkan ya, paling pintar di antara semua manusia di bumi ini. Dia mengetahui apa yang ada di seluruh bumi, bahkan apa yang ada di hati seseorang, yang bahkan orang itu sendiri belum tahu, Bapak Saudara. Tapi tahu Saudara, Yesus itu berucapnya sederhana. Dia selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang bisa dimengerti oleh para pendengarnya, yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang diajarnya. Dia ngomongnya sederhana. Ada orang-orang tertentu, saya percaya itu bukan jemaat Raja Wali, Bapak Saudara ya. Kalau pun ada hari ini, kita harus bertobat.
pemeliharaan Tuhan nyata di kehidupan kita. Ada orang secara pengetahuan dia nggak seberapa, tapi ngomongnya melambung tinggi. Oh itu saya tahu. Oh kuliner itu, oh itu saya tahu. Padahal nggak pernah ke situ. Saya tahu itu judul film. Oh iya iya. Padahal nggak tahu. Ngomongnya selalu ngomongnya di atas. Yesus berucap sangat sederhana, mudah ditangkap, mudah dimengerti, sangat memasyarakat. Ya. Kadang-kadang persoalan di rumah tangga itu terjadi antara suami istri, anak mantu. Itu karena ngomongnya terlalu tinggi, Bapak Ibu. Sehingga nggak ngerti anak-anak, nggak ngerti istrinya, nggak nyambung sama suaminya. Boleh jadi pendidikan Bapak Saudara tinggi, tapi belajar seperti Yesus, bicara yang sederhana. Orang-orang yang berucap, berkata-kata sederhana itu, dia tidak akan mendikte Tuhan. Dia tidak akan mengajari Tuhan. Dia tidak akan menggurui Tuhan. Juga tidak akan mendikte orang yang lebih di atasnya. Tidak akan mengajari orang yang lebih di atasnya. Dia bisa merendah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mendikte Tuhan, kalau kita menggurui Tuhan, Tuhan bilang, ya kamu ditolong, kamu udah pinter, udah hebat kamu, bisa kan pelihara diri sendiri. Begitu Bapak Ibu. Yesus sangat sederhana dalam berkata-kata. Walaupun dia berasal dari surga, dia tidak menggunakan bahasa-bahasa surga, bahasa-bahasa langit yang kita nggak tahu dan pusing. Tapi dia gunakan bahasa manusia yang sangat-sangat simpel, mudah untuk dipahami. Hari ini mari kita belajar untuk tidak menggurui Tuhan di kehidupan kita. Tuhan kalau boleh, Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begitu. Si A itu harusnya menolong saya dong. Si A itu harusnya ngerti dong. Itu namanya kita mendikte Tuhan, kita menggurui Tuhan. Atau bahkan kita mengklaim-klaim, kata firman Tuhan begini, kenapa dong Tuhan? Sudah ngajarin Tuhan gitu. Padahal Tuhan tahu apa yang dia lakukan untuk hidup kita, menolong kita, memelihara kehidupan kita. Mari kita belajar untuk berucap sederhana. Orang yang berucap sederhana itu memang dimulai dari kerendahan hati sih manusia. Ya. Kalau orang nggak rendah hati, kalau selalu ngomongnya tuh di atas, dia paling tahu, pokoknya dia paling bisa, pokoknya dia paling hebat, pokoknya bahkan firman Tuhan pun dia bisa nantang Bapak Ibu Saudara. Ya. Berucap sederhana seperti Hana. Pada saat dia berdoa di bait Allah, saat dia berdoa, dia berkata, Tuhan, hatiku begitu pilu sampai udah nggak bisa ngomong lagi, nggak terucapkan lagi kata-kata. Dan saking nggak ada kata-kata yang keluar, Bapak Ibu, air mata itu yang tercucur dari mata Hana itu bahasa yang dimengerti Tuhan. Sehingga Tuhan mengabulkan permohonannya, lahirlah Samuel, lahirlah lagi 5 anak yang lain, dan anak memelihara kehidupan Hana dan juga kehidupan bangsa Israel. Karena ada seorang Hana yang berucap dengan sederhana. Dia nggak pintar ngomong, madunya, Penina itu selalu menyakiti hati dia. Samuel selalu memojokkan dia, berkata, kenapa kamu? Dia nggak ngomong apa-apa di dia. Dia berdoa kepada Tuhan. Ingat baik, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita bukan karena kita pintar ngomong, bukan karena kita ngomongnya wow, tidak. Air mata kita cukup menjadi bahasa kita bagi Tuhan. Dan jangan pernah mengajar Tuhan. Terimalah kehendak Tuhan. Seperti Yesus, dia berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Sederhana dalam berucap. Yang ketiga, orang yang sederhana yang dipelihara Tuhan itu adalah sederhana dalam berkeinginan. Sama-sama katakan. Sederhana dalam berkeinginan, Bapak Ibu. Semua kita punya keinginan, kan itu manusiawi, sangat manusiawi. Bahkan manusia kalau nggak punya keinginan, jangan-jangan bukan manusia ini, Bapak Ibu. Itu Tuhan ciptakan itu dalam diri kita sebagai gambar dan rupa Allah, karena Allah pun punya keinginan. Ketika saya berkata tentang keinginan, kita harus mengerti ada keinginan, ada kebutuhan. Orang-orang yang berkeinginan sederhana itu dia tahu apa yang dia butuhkan. Dia ngerti apa yang dia butuhkan, sehingga dia tidak akan menginginkan apa yang dia tidak butuhkan, Bapak Ibu. Kadang-kadang
jadi nggak sampai kepada kita karena keinginan kita melampaui apa yang kita butuh. Tuhan bilang kalau aku kasih keinginanmu, kamu akan menjadi kurang ajar, kamu akan menjadi sombong, kamu akan lupa aku. Jadi aku akan memberikan hanya apa yang kau butuhkan. Pemeliharaanku cukup sampai pada apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau inginkan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kebutuhan itu bicara hari ini, keinginan bicara esok, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, itu bicara keinginan. Kebutuhan itu hari ini, berikan kami pada hari ini. Makanan itu bicara kebutuhan. Memang kita harus makan yang secukupnya, seperti persis apa yang kami butuhkan, tidak berlebih-lebihan, tidak jor-joran. Makanya Bapak Ibu, Allah mengaruniakan kepada kita hikmat bagaimana memanage berkat Tuhan, bagaimana mengelola berkat Tuhan, supaya dengan berkat yang Tuhan berikan itu kita bisa mencukupkan kebutuhan kita tiap hari, day by day. Sehingga pada waktunya mungkin apabila sudah tanggal tertentu, kita masih punya sesuatu yang kita bisa perlukan untuk kebutuhan kita. Sehingga kita bisa tetap berkata, ya Tuhan mencukupkan kehidupanku. Orang-orang yang berkeinginan sederhana itu jauh daripada orang-orang yang punya kepentingan pribadi yang terselubung. Keinginannya sederhana saja, enggak neko-neko, enggak boleh-boleh, hidup hari ini bersih, bisa melayani hari ini bersih, layak hidup, layak berpakaian, makan, syukur, terima kasih kepada Tuhan. Orang yang berkeinginan sederhana mudah sekali mengucap syukur, gampang sekali dia bersyukur. Tapi orang yang berkeinginan terlalu jauh, terlalu tinggi, yang disertai dengan nafsu, Bapak Ibu Saudara, itu susah mengucap syukur karena dia gak pernah puas. Punya satu pengen dua, punya ini pengen itu. Wah, sudah bisa makan di warteg pengen di restoran, udah di restoran pengen di hotel, Bapak Ibu. Itu keinginan. Punya handphone yang harga 1 juta pengen dia 5 juta, pengen terus. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Tuhan bilang karena kau mampu yang kau butuhkan, kau cari sendiri, usaha sendiri lah. Aku gak sanggup. Bukan gak sanggup, aku gak mau. Karena kau akan menjadi anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Keinginan yang simpel, keinginan yang sederhana, membuat orang legowo. Tahu legowo Bapak Ibu Saudara? Bisa terima, bisa terima. Ya, tidak menuntut, menerima apa yang Tuhan berikan dengan lapang dada. Rumah kontrak, ya harus syukur masih bisa kontrak. Amin, Bapak Ibu. Sampai kapan Tuhan? Rumah kecil mengucap syukur masih ada kan? Masih bisa tidur kan? Jangan malah bersyukur punya rumah seperti si Ado. Bapak Saudara punya motor, bersyukur, masih bisa dinikmati. Terima dengan lapang dada sehingga kita mudah mengucap syukur dan kita bisa bahagia dalam kehidupan. Tuntutan kita yang macam-macam dari Tuhan membuat kita tak bisa bahagia dalam kita. Kita stres karena kita lalu banyak nuntut, mau ini mau itu dan segala macam. Orang-orang yang sederhana itu dia tidak memaksa keinginannya. Anak-anak, dengarkan saya. Orang tuamu tahu apa yang kau butuhkan, jadi jangan memaksa. Ya. Orang tuamu kerja keras untuk engkau. Dan sementara engkau ada di rumah dalam pemeliharaan mereka, terima apa yang mereka sediakan bagimu. Jangan memaksa, karena orang tua tahu apa yang kau butuhkan. Dan ketika engkau memaksa, engkau jadi stres sendiri dan engkau menjadi nggak sopan kepada orang tua. Para istri jangan memaksa suami. Pokoknya cari duit sebanyak mungkin. Nggak tahu caranya bagaimana. Pecah rumah tangga begini bagus. Para suami juga tidak boleh memaksa istri. Harus ini segala macam dan lain sebagainya. Berkeinginan sederhana. Hidup jadi simpel, mudah untuk kita.
cari modus. Tahu modus? Pura-pura nggak tahu. Modus itu apa sih? Segala macam cara dia gunakan modus ya. A nggak tembus B, B nggak tembus C. Tuh semua segala jalan dia lewati. Yang penting apa yang dia inginkan tercapai. Keinginannya nggak sederhana, nggak simpel, Bapak Ibu. Dia akan lakukan segala modus apapun untuk mencapai keinginannya. Nggak peduli itu halal, haram, nggak mau pusing dia. Orang yang begini susah diharapkan, percaya. Karena berarti dia berusaha keluar dari jalur yang terlupakan. Dan orang yang berniat sederhana jauh dari kemunafikan, jauh dari kemunafikan. Ya orang yang tulus, karena dia nggak pengen macam-macam. Ya nggak dari neko, tulus orangnya. Kita harus belajar seperti Esther ketika dia di karantina untuk menjadi ratu. Alkitab berkata, Esther tidak menginginkan apapun selain daripada yang disuruhkan sida-sida itu untuk dia lakukan. Wow. Esther bisa menuntut apapun, bisa menuntut apapun, mumpung dia sudah ada di istana dekat-dekat menjadi permaisuri raja. Ya bisa Bapak Ibu, tapi dia tidak menginginkan apapun. Itu doaku sampai hari ini. Tuhan tolong aku tidak berkeinginan yang aneh-aneh. Tolong aku berkeinginan yang benar di hadapan Engkau. Keinginanku Engkau dan berikan nama. Itu tangisku sampai hari ini Bapak Ibu. Karena saya tahu banyak keinginan yang daging dalam diriku ini yang perlu saya lakukan. Berjuang tidak digunakan. Mari jangan pelihara keinginan kita yang melampaui apa yang kita butuhkan. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita, apa yang Tuhan letakkan bagi kita, apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Sehingga Esther Tuhan memelihara, bukan hanya Esther, tapi Allah memelihara seluruh bangsa Yahudi dari ancaman pembunuhan Haman. Lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, karena ada orang-orang yang berkeinginan sederhana saja. Itu orang sederhana yang ketiga, berkeinginan sederhana. Yang keempat dan terakhir, orang sederhana yang ditolong Tuhan, yang dipelihara Tuhan, sederhana dalam berpenampilan. Sama-sama katakan. Iya, sederhana dalam berpenampilan. Bapak Ibu, ini bicara gaya hidup, lifestyle. Di Jakarta, persaingan ini sangat ketat. Di gereja pun sama. Di area dunia pelayanan hamba Tuhan lebih ketat. Jadi apa sekarang di gereja? Oh, saya cuma pengajar. Oh, saya sudah berbagi kembali. Sekarang jadi apa di gereja? Saya baru singgah. Oh, saya baru sudah jadi WR. Merasa berprestis. Gaya hidup. Penampilan itu bukan cuma bicara pakaian, tapi juga bagaimana menampilkan dirimu. Itu kata orang banyak, bos sudah mampu melakukan sesuatu lebih hebat dari orang lain. Itu bicara gaya hidup yang melampaui kesederhanaan. Penampilan itu bukan bicara tentang, penampilan itu bicara tentang gaya kehidupan yang meliputi sandang, pangan, apa yang akan kita pakai. Bermerek tidak? Sepatu bermerek, tas bermerek, baju bermerek, kacamata bermerek, semua bermerek, maka itu merek. Karena dia berpikir dengan dia pakai berbagai merek, nilai dirinya jadi naik. Salah. Saudara belum mengerti firman Tuhan berarti. Nilai dirimu dan dirimu tidak ditentukan oleh merek pakaian, tas dan segala macam itu, tapi ditentukan oleh darah Yesus yang mahal yang menembus muka dari kebinasaan. Saya tegaskan. Jangan kita tertipu Bapak Ibu Saudara. Wah, hari ini orang begitu konsumtif, komersial, saking mau membela gaya hidup. Wah, satu kali Pak Asmoro itu ikutin kami dari belakang waktu kami ke kantor, saya dan suami. Kami pakai motor yang bener-bener yang itu, tahu kan motornya suami saya? Dia videoin kami. Senang Pak Asmoro ngapain? Dia ketawa aja baru sudah. Nanti saya mau kasih kata-kata, katanya gitu. Tapi saya nggak mau sebar ya.
hidup adalah perjuangan. Dia sambil ngomong. Saya pas mulai sebanget ya. Hidup adalah perjuangan. Lebih baik hidup sederhana seperti ini. Gitu sebenarnya. Daripada kita mutak sana mutak sini. Ya terserah dia lah, dia kan yang melihat kehidupan kita. Ada orang saking mau gaya hidupnya wow, rela kredit sana kredit sini, utang sana utang sini, nyaman gitu. Kami dalam keluarga, meskipun makan tempe, tahu, sambal, garam, memang itu yang Tuhan kasih dan tidak perlu dengan macam-macam. Jadi makan mengucap syukur waktu itu. Dan kalau Tuhan berkati, ingat baik, itu datang dari pemeliharaan. Bukan karena kau bisa kuat sehat. Sehatmu dari mana? Dari Tuhan kan? Kuatmu dari mana? Dari Tuhan kan? Pekerjaan itu dari Tuhan semua. Mengenai apa yang kita tempati, orang selalu berpikir rumah kami itu besar, besar, penduduknya besar. Penduduk rumah kami itu besar-besar, tahu dong. Orang selalu berpikir begitu. Coba datang ke rumah saya, rumah kami. Iya, tahu. Bisa nggak kita memaksakan diri? Bisa. Tapi kita jadi stres sendiri. Dari mana aja yang ada mengucap syukur. Kok kita nggak sakit di situ? Kok kita nggak menderita di situ? Penderitaan kita dibuat sendiri loh. Mari kita belajar untuk berpenampilan punya gaya hidup yang sederhana seperti Tuhan Yesus. Yesus berkata apa? Serigala ada lubang yang turun di udara, ada salahnya, tapi Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara tahu? Yesus lahir di kandang domba. Miskin-miskinnya saudara, nggak ada yang lahir di kandang domba kan? Nggak ada. Minimal di rumah. Sampai Yesus mati, Yesus nggak punya rumah, nggak punya yang namanya keledai murah pada zaman itu. Perahu pun tidak punya, semuanya tidak. Kuburan tidak punya. Dipinjamkan oleh Yesus dari Arimatea. Oh sekarang orang belum mati udah beli di San Diego Hill. Belum mati, udah punya di sana dia perkara. Udah punya di sana dia diinvest membantu saudara. Ya bukan nggak boleh saudara punya bekas silakan aja. Tapi maksud saya adalah mari kita punya gaya hidup yang sederhana supaya hidup ini kita jalani dengan simpel, dengan sukacita. Kita bisa berada dengan apa yang ada, mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pemeliharaan Allah selalu nyata, selalu nyata. Tuhan berkata, aku tahu apa yang kau butuhkan, berikan lagi. Aku tahu apa yang kau butuhkan, berikan lagi. Bapak Ibu, pas butuh, pas ada. Nah, itu paling enak sih namanya. Pas perlu, pas ada. Yes. Dan pemeliharaan Tuhan itu selalu tidak pernah terlambat. Amin. Selalu tepat pada waktunya. Amin. Dan kalau saudara belum mengalami, harus mengalami. Mumpung ini kita lagi membahas pemeliharaan Tuhan dalam sebulan ini. Ya. Ibrani 13 ayat 5 ayat terakhir. Mari kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ayat yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarkan dulu di situ. Ya, saya ingin kita mengucapkan kata-kata yang saya ucapkan ini diulang. Jangan menjadi hamba uang. 2, 3 ya. Sekali lagi. Jangan menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu. 2 ya. Cukupkan dirimu. Kita ganti mu dengan ku. Cukupkan diriku. Cukupkan diriku. Yang berikutnya adalah Allah tidak membiarkan. 2 ya. Allah tidak membiarkan. Lagi. Allah tidak membiarkan. Berikutnya Allah tidak meninggalkan. 2 ya. Allah tidak meninggalkan. Allah tidak meninggalkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau bertindak, ku menang saat kau bertindak. Hidupku ditentukan oleh perkataanmu ya Tuhan. Buat aku simpel percaya kepada Engkau. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman.
Tuhan, kami mendoakan gereja dari Raja Wali. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi di gereja ini, dan Engkau lihat apa yang sedang kami butuhkan hari-hari ini. Bukan apa yang kami inginkan, tapi apa yang dibutuhkan. Tuhan, tolong supaya dalam pemilihan gembala sidang kami di gereja ini, kami percaya Tuhan sudah menunjuk seseorang. Berikan kepada kami kepekaan hati untuk mengerti apa yang Tuhan sudah tetapkan dan tidak melawan. Buat kami berkeinginan sederhana Tuhan, supaya kami tunduk pada otoritas apa yang Tuhan katakan. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi jemaat Raja Wali. Engkau sangat sayang kepada jemaat-Mu. Sebab itu Engkau juga akan memberikan seorang gembala yang benar-benar memiliki hati gembala, benar-benar memiliki visi seperti yang Tuhan taruh di hatinya. Siapapun itu, kami percaya pemilihan-Mu tidak pernah salah Tuhan. Keputusan-Mu adalah tepat, ya dan amin. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat-Mu, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, di kaum ibu, kaum pria Tuhan, di komsel-komsel, di mereka-mereka di rumah-rumah hari-hari yang belum bisa datang beribadah karena situasi. Tuhan, jumpai, Tuhan lewati. Kami percaya pertolongan-Mu juga nyata atas mereka Tuhan. Tolong mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka, sehingga dalam hal ekonomi mereka tetap bisa tercukupkan. Terima kasih untuk Jakarta, yang dimana hari ini kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada, beribadah dengan baik. Kami serahkan gubernur kami Tuhan dengan hikmat kepadanya. Tuhan, berikan dia hati yang senantiasa mengerti kebutuhan masyarakat Jakarta. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia bangsa yang kuat. Kami percaya Indonesia bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan, bangsa yang sehat. Karena itu Tuhan, karuniakan kepada seluruh penduduk Indonesia ketaatan kepada peraturan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan. Jadikan kami juga anak-anak Tuhan sebagai garam dan terang, contoh teladan, supaya kami benar-benar Tuhan menjadi saksi Kristus yang hidup. Terima kasih untuk Pak Jokowi. Tuhan, kuatkan terus, Tuhan berikan kemampuan untuk menuntun bangsa ini, memimpin bangsa ini kepada seluruh kehendak Tuhan. Kami peralaskan segala doa kami ini kepada Bapa kami yang memelihara dengan sempurna bangsa, kota, bahkan Tuhan gereja, bahkan keluarga kami dengan sempurna. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan sedang dipelihara oleh Tuhan senantiasa katakan bersama dengan saya, amin. Silakan kembali Bapak Saudara, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Kita terima doa berkat, dan nanti saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Muda Daud Jikin akan memberikan doa berkat setelah saya menyampaikan pengumuman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut dulu, ada jemaat baru, Ibu Santi, boleh angkat tangan atau berdiri ya. Jadi kita mulai sama di sini aja ya. Selamat datang kepada Ibu Santi, Tuhan memberkati ya, baik di dalam keluarga maupun dalam keseharian Ibu ya. Senang bisa berbakti bersama dengan Ibu hari ini, diberkati lewat ibadah ini. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Saudara atau mungkin ada keluarga yang menanyakan karena mungkin belum sempat ke gereja lalu mau mentransfer karena dia memberkati pekerjaan Tuhan, ini adalah nomor rekening kita belum berubah dan ditayangkan di depan ya. Kemudian ibadah kita untuk sementara waktu karena situasi masa transisi new normal ini, jadi kita masih akan mengadakan hanya 2 kali saja dulu ya, ibadah pagi setengah 8 seperti yang kita lakukan pagi ini, dan ibadah sore pukul 18 sampai jam 6 sore. Saudara boleh menginformasikan kepada orang-orang atau jemaat-jemaat yang mungkin bertanya-tanya. Siapa mereka tidak ada di dalam grup, kalau mereka bertanya, Bapak Ibu Saudara boleh sampaikan kepada mereka. Ya. Dan terima kasih karena Bapak Saudara adalah jemaat yang taat kepada protokol kesehatan. Saya melihat dari masjid semua kita menggunakan masker ya. Dan saya percaya Tuhan tolong kita tetap hidup dalam sehat, hidup dalam kesehatan dengan imun yang kuat yang datang dari Tuhan. Itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Dan nanti ketika waktu saya pulang, jadi persembahan seperti biasa yang sudah kita lakukan selama masa transisi normal ini. Di belakang sana ada 2 keranjang, persembahan 1 dan 2, Bapak Saudara boleh masukkan di situ. Lalu setelah memberikan persembahan, nanti Asya akan menyemprot dengan sanitizer. Ya, tidak menggunakan amplop, tapi menggunakan amplop sendiri boleh. Ya, baik. Kita doakan diri Raja Wali supaya Tuhan tolong sesuai dengan kehendaknya, supaya dia ini terus bertumbuh, berkembang, menjadi kuat dan berbuah dalam Tuhan. Saya sangat kepada Daud untuk menyampaikan doa.
saudara, biarlah kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk mampu menjadi orang-orang percaya yang sederhana. Amin, saudara. Sederhana dalam perkataan, sederhana dalam penampilan, ya. Sederhana dalam setiap tindakan kita. Kita perlu selalu sederhana. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Kalau kita sederhana, orang-orang yang sederhana, Tuhan akan pelihara kita. Puji nama Tuhan. Sebentar sebelum kita pulang, kita akan bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sungguh luar biasa firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, mari berikan kemampuan kepada kami untuk kami menjadi orang-orang percaya yang sederhana Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus firman-Mu mengatakan, sungguh Engkau akan memelihara kami, orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jemaat Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau begitu mengasihi saudara kami jemaat GBI Raja Wali. Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 ini, Tuhan Engkau menghantar kami ya Tuhan, untuk tetap kami bisa beribadah dengan tetap taat kepada protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau pakai beliau lebih hari lebih heran lagi, dan oleh firman yang dibawakan boleh banyak jiwa boleh dikuatkan, bahkan diselamatkan. Terima kasih buat Ibu Santi dan saudara yang lain yang pada pagi hari ini sudah hadir bersama dengan kami. Mari Tuhan, Engkau tetapkan hati mereka untuk tetap bisa beribadah di mana saja. Kalau dia belum mendapat tempat ibadah, Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau menyediakan tempat ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, seperti Ibu Dina Arnold, Tuhan Yesus, dan juga Arnold dalam keadaan kurang sehat, lambungnya terasa sakit. Mari Tuhan, Engkau Allah penyembuh, Engkau menyembuhkan dia dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan kuasa kesembuhan ilahi dari surga. Juga saudara kami yang lain yang mungkin kami lupa dan kami tidak tahu dan tidak mengerti, kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa buat rekan kami yang pernah beribadah di tempat ini, yang saat ini sedang berduka karena mamanya Engkau sudah panggil pulang, yaitu dari Amoy. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Biarlah Dia yang sumber berkat itu akan memberkati saudara. Mari kita angkat tangan kita dan siapkan hati kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.